Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan, dan biarlah kebenaran-Mu yang disampaikan, sehingga kami semua boleh dimerdekakan. Demi nama Yesus kami berdoa. Sambut firman, haleluya, amin. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-8. Keluaran pasal 3 ayat 8 dikatakan begini. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Saya bacakan lagi. Sebab itu aku turun melepaskan mereka dari tengah-tengah orang Mesir, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu. Alkitab bilang Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan, menuju ke negeri yang Tuhan janjikan. Saya memberitahu umat Tuhan, ketika Tuhan membawa kami pada misi surga ini, khusus karena adanya pandemi COVID-19, itu senantiasa supaya kita mau diingatkan oleh Tuhan bahwa keadaan dunia yang kita hadapi hari-hari ini, itu keadaan yang hari-hari kita tahu bersama sedang digoncangkan. Apa yang tidak digoncangkan? Semua sedang digoncangkan. Bahkan Alkitab katakan, ketika kegoncangan terjadi, muncul masa sukar. Ketika masa sukar terjadi, muncul nabi-nabi palsu, muncul penyesatan-penyesatan. Dan ketika semua ini bisa terjadi, maka apa yang Tuhan mau buat kita semua? Apa yang diinginkan Tuhan buat kita semua? Sesungguhnya Alkitab bilang begini, Tuhan membawa bangsa Israel lewat Nabi Musa untuk mereka keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan, ke kehidupan yang tidak pasti, kehidupan yang tidak jelas. Tuhan membawa umat bangsa Israel keluar dan menuju ke negeri yang Tuhan janjikan. Bukankah demikian kita semua adalah umat Tuhan yang seharusnya dulu ada di Mesir, di tanah perbudakan, dalam ikatan dosa, hukuman. Dan Alkitab bilang sesungguhnya kita sudah ditentukan untuk hari malapetaka, dalam kehidupan jurang kebinasaan. Tetapi Tuhan Yesus datang bagi kita semua, untuk datang mengeluarkan kita semua, mengambil kita semua, mengangkat kita semua dari lumpur dosa, dari hidup dalam kegelapan, dari kehidupan di Mesir, menuju ke negeri, ke tempat yang Tuhan persiapkan, yaitu namanya tempatnya adalah kehidupan kekal, dalam kepastian, dalam kemenangan, dalam kehidupan yang penuh dengan kepastian. Karena itu saya memberitahu, waktu misi surga ini dijalankan, Tuhan membawa kita semua. Kita mau diingatkan supaya kita keluar dari mana? Sudah tahu, saya melihat kekristenan akhir zaman sedang terjebak dengan keadaan dunia di bawah kuasa si jahat, terjebak dengan kotak apa? Kotak selubung yang menutupi mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat terang Tuhan bersinar atas mereka. Ketika misi surga dijalankan, maka Tuhan mau ingatkan kita semua supaya kita keluar dari mana? Keluar dari pengajaran yang hanya berfokus pada kesuksesan dan kemakmuran. Kekristenan kita dipersiapkan Tuhan untuk jadi mempelai-mempelai Kristus. Ketika trompet berbunyi, maka Tuhan akan datang kali yang kedua, dan umat Tuhan yang benar-benar hidup dalam kesetiaan, yang disebut mempelai-mempelai Kristus, itu akan terangkat ke surga. Nah, untuk jadi umat Tuhan terangkat surga, maka kita jadi umat Tuhan, gereja Tuhan, yang harus memiliki pengajaran yang benar, kebenaran yang sesungguhnya, membuat kita betul-betul memiliki kebenaran yang berfokus pada firman Tuhan. Karena itu hari-hari ini saudara tahu, kita terjebak dengan kehidupan kita menjadi orang pengikut Kristus, yang terjebak dengan pengajaran yang berfokus pada kesuksesan dan kemakmuran. Apa maksudnya? Kita dijebak dengan keadaan seperti itu, sehingga pada waktu ada diizinkan Tuhan, diproses, disucikan, dimurnikan, dan diuji, kita lari dari proses pengujian. Tahukah saudara, ketika para penginjil sedang menginjil di mana-mana, maka mungkin orang susah mendengar, firman Tuhan. Karena itu hari-hari ini Tuhan sendiri, surga sendiri yang menginjil. Bagaimana caranya dia menginjil? Dengan cara dia mengizinkan terjadi kegoncangan di mana-mana, terjadi gempa di mana-mana, tsunami di mana-mana, terjadi di bumi
surga. Tolong cepat baca. Sudah tahu kami senantiasa menjalankan misi surga ini, mau panas mau hujan tetap kami jalankan. Kenapa? Karena dunia boleh bergoncang, masalah boleh datang, pergumulan boleh ada, tetapi Injil harus diberitakan, kebenaran harus disampaikan. Kenapa? Karena kita hanya bisa kuat lewat ada kebenaran, ada firman Tuhan. Kita hanya dengan kekuatan firman bisa kuat berdiri. Haleluya. Dan saudara mungkin ada bertanya, siapa itu pendeta yang berteriak-teriak di pinggir jalan? Kami semua adalah mantan-mantan preman, saudara, mantan-mantan preman, mantan napi. Di sini ada Arthur Melonda dan teman semua yang ada, dan ada teman-teman kami semua yang tergabung dalam satu kesatuan Raja Wali Tim dengan kehidupan latar belakang yang rusak, yang hancur. Tetapi ketika Tuhan memanggil kami untuk masuk dalam kerajaan surga, maka kami memberikan diri kami, hidup kami untuk menjadi alatnya Tuhan. Kami tidak mencari keuntungan, tidak mencari ketenaran. Ketika menginjil di mana-mana, kami ada di pasar-pasar, di tengah-tengah kampung, di pusat-pusat kota. Intinya karena supaya nama Tuhan dipermuliakan, kerajaannya ditegakkan, kebenarannya membuat kita mengerti dan semakin dimerdekakan. Karena itu saya mau beritahu, menjadi umat Tuhan, Alkitab katakan, waktu engkau ikut Tuhan, pikulah salib, sangkal diri. Kekristenan kenapa Tuhan izinkan kegoncangan? Bahkan kenapa corona bisa muncul? Ini juga proses penyucian buat gereja Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak lagi terfokus pada kerajaan surga. Karena itu Tuhan bilang, bahwa bangsa Israel, keluar engkau dari tempat tinggal dari perbudakan. Keluar engkau daripada perbudakan. Perbudakan apa? Kita tidak pernah sadar, saudara tahu, di akhir zaman muncul penyesatan-penyesatan, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Itu membuat kita terjebak dan ada di kotak di mana kita tidak bisa memahami dan mengerti perkara surgawi. Karena itu Tuhan dikatakan pada kita, keluar dari mana? Dari pengajaran yang hanya berfokus pada kesuksesan dan kemakmuran. Kita diajar senantiasa hanya berfokus pada enak-enak saja, yang sedap-sedap, yang indah-indah. Kita lupa dalam Tuhan, kita lupa hidup dalam Tuhan. Itu memang kita sudah diselamatkan. Hidup adalah anugerah Tuhan, tetapi bukan dalam artian kita tidak hidup dalam peperangan, dalam pertandingan. Karena itu Tuhan bilang, keluar. Jadilah gereja hidup yang radikal, yang punya mental iman, yang terkoneksi dengan surga. Katakan sama-sama haleluya. Haleluya. Yang kedua, keluar dari pengajaran yang tidak ada, yang namanya pengajaran tentang salib, tentang mencari jiwa-jiwa, tentang pertobatan, tentang darah Yesus. Saudara tahu, umat Tuhan terjebak dengan keadaan yang kita tidak lagi mendengar pengajaran-pengajaran tentang berita salib, pengajaran tentang berita darah Yesus, pengajaran tentang mengapa kita harus diingatkan oleh Tuhan untuk menjalankan misi surga. Dalam misi surga itu Tuhan yang perintahkan, pergilah engkau, aku mengutus engkau. Untuk apa? Menjalankan tujuan hidup kita, melayani Tuhan, menyatakan kebenaran, Injil diberitakan. Karena itu di akhir zaman gereja terjebak dengan keadaan yang tidak lagi mendengarkan kebenaran tentang kekuatan firman atau yang namanya kekuatan kuasa darah Yesus. Tidak mengajarkan tentang bagaimana mencari jiwa-jiwa dalam keselamatan. Karena Tuhan mau cari kita semua dan mau bertanya, sudah berapa jiwa engkau bawa pada Tuhan? Karena itu saya mau beritahu, mari jangan jadi gereja yang ada di zona di mana kita ada pada zona yang tidak bisa mengerti perkara surgawi. Keluar dari sana, masuklah di mana Tuhan mempersiapkan engkau ke satu tempat, ke negeri yang Tuhan janjikan. Negeri itu bernama kepastian, hidup kekal, ada damai, ada sukacita, ada kemenangan di sana. Katakan haleluya. Haleluya. Ketiga, keluar dari mana? Keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman di mana kita tidak sadar. Zona nyaman itu membuat kita senantiasa selalu menyakiti hati Tuhan. Kenapa zona nyaman? Zona nyaman itu adalah kita ada pada tempat, semuanya ada. Kita punya jabatan, kita punya kekayaan. Karena itu saya mau beritahu, Manado, Sulawesi Utara itu hampir berita-berita mulai muncul. Di Facebook mulai muncul berita-berita yang viral. Saya mau beritahu, sudah tahu, Manado ini, Manado, Sulawesi Utara, ini sering kita dengar hampir tiap hari sampai hari ini itu berita viral semua. Viral karena apa? Sebuah viral karena perbuatan si setan itu. Ya, karena memang akhir zaman sudah tahu. Satu kali setan menghadap sama Tuhan dan bilang begini, Tuhan,
saya mau menghadap dan mengeluh, datang mengeluh sama Tuhan. Ayub pasal 1. Tuhan katakan sama setan, mengeluh apa kata setan? Setan bilang begini, Tuhan, kita kuat mengeluh pada manusia. Kenapa? Ini manusia memang seluar biasa dalam perbuatan. Tuhan bilang, kenapa? Karena begini, setan bilang, masa kan Alkitab kan sudah bilang jangan begini, jangan begitu. Jadi ada banyak larangan-larangan firman Tuhan. Tetapi semua larangan itu dilanggar oleh manusia. Dan waktu manusia langgar semua itu, manusia bilang begini, ini gua gara-gara setan. Jadi semua dosa dilakukan. Waktu lakukan dosa, orang bilang gua ini gara-gara setan. Saudara tahu, Tuhan bilang begini sama setan. Setan, dengar baik-baik. Kamu setan tapi saya Tuhan, manusia permainkan. Bagaimana caranya? Tuhan bilang begini. Bayangkan orang mahugal di kamar hotel. Kongtung perempuan bilang begini. Kiapa kongtung ibu bilang begini. Kiapa kongtung berbuku apa sekarang? Tuh om bilang ini karena jalan-jalan Tuhan. Saudara yang lebih gila. Yang lebih gila ada status begini. Apa namanya? Oh puji Tuhan. Puji Tuhan kita bahugal sampai sekarang belum dapat tahu. Tuhan luar biasa. Bahugalnya tidak dapat tahu itu Tuhan luar biasa. Ini DP nama memang luar biasa saudara akhir zaman ya. Puji Tuhan kita sampai sekarang bahugalnya tidak dapat tahu. Dengar baik-baik, hukum tabur tuai akan ditabur akan dituai. Akhir zaman memang manusia akan semakin berubah. Tapi Tuhan mau kita semua keluar daripada zona itu, keluar daripada ikatan itu. Kita masih punya Tuhan yang hebat. Kita masih punya Yesus yang luar biasa. Katakan sama-sama haleluya. Jadi keluar dari zona nyaman. Zona nyaman membuat kita terjebak dan melakukan dosa di depan Tuhan. Saudara, ini yang harus kita lakukan. Keluar engkau dari sana. Yang keempat, keluar dari kebiasaan yang pergi ke rumah Tuhan, tetapi tidak meninggalkan dosa. Kebiasaan pergi ke rumah Tuhan, kebiasaan bersekutu beribadah, tetapi dosa jalan terus. Ini namanya kekristenan akhir zaman. Mereka senantiasa boleh bersekutu beribadah, kelihatan rajin, kelihatan punya kebiasaan untuk pergi ke rumah Tuhan, tetapi pun namanya dosa itu jalan bersama-sama. Jalan bersama-sama. Kita keluar dari sana. Kenapa? Karena itu jalan yang sesat. Kita diajak oleh Tuhan menuju ke negeri yang Tuhan janjikan, ke tempat yang Tuhan persiapkan. Tempat yang Tuhan persiapkan itu adalah di dalamnya ada kebenaran, ada damai, ada sukacita, ada kuasa yang Tuhan berikan. Katakan sama-sama haleluya. Saudara tahu, tugas daripada para gereja lokal, para hamba-hamba Tuhan adalah mengarahkan, mendidik jemaat-jemaat Tuhan untuk senantiasa berjalan mengikuti kebenaran firman Tuhan, untuk tidak kompromi dengan dosa. Tugas daripada misi, tugas daripada pengembalaan atau gereja lokal adalah menuntun jemaat Tuhan, menuntun gerejanya untuk tidak tersesat. Tetapi akhir zaman kita harus keluar dari mana? Dari mimbar yang penuh dengan orang-orang berpolitik yang menggunakan mimbar untuk agenda politik. Keluar dari sana. Tuhan mau kita bebas. Kita harus benar-benar berakar dalam Yesus, bertumbuh dalam Yesus. Itu yang benar. Karena gereja akhir zaman, mimbar-mimbar sudah tercemar dengan agenda politik. Itu yang membuat banyak umat Tuhan tidak lagi mengerti dan memahami perkara surgawi. Suara-suara surga akhir zaman di masa pandemi COVID-19. Dengar baik-baik, ketika kita mengenal kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Engkau akan jadi umat Tuhan yang mengerti, memahami tentang kebenaran itu yang memerdekakan engkau. Karena itu mari kita keluar. Keluar dari mana? Dari mereka yang mengkhotbahkan perpecahan, mengkhotbahkan kekuatan aturan dogma gereja. Itu semua adalah cara iblis bekerja, membuat umat Tuhan tersesat. Karena itu kita keluar daripada mimbar-mimbar yang mengkhotbahkan tentang perpecahan, mengkhotbahkan kekuatan-kekuatan aturan dogma gereja yang lebih betul, mereka yang lebih betul. Kita harus keluar dari sana, karena hanya dalam kebenaran firman Tuhan kita betul-betul memahami arti sesungguhnya kemenangan itu bagi kita. Katakan sama-sama haleluya. Saudara tahu. Dan yang ke-7, keluar dari mana?
dari ketakutan, keluar dari tekanan, keluar daripada ikatan, keluar daripada kegoncangan, keluar daripada kehidupan kita yang berfokus pada persoalan, pada masalah, bahkan keluar daripada hidupmu yang tiap hari hanya berfokus pada diri kita sendiri. Berfokuslah kepada kerajaan surga, sebab itu yang Dia mau. Bangsa Israel keluar menuju ke negeri yang Tuhan janjikan. Saudara tahu kenapa bangsa Israel masuk di padang gurun, terputar-putar di sana? Kenapa? Karena mereka masih bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka masih tidak mau percaya tentang Tuhan. Bahkan kenapa? Karena bangsa Israel itu masih banyak yang berhala. Di akhir zaman saya memberitahu, ada banyak umat Tuhan terikat dengan berhala. Mereka terikat dengan kekuatan dunia ini, dan itu menjadikan umat Tuhan tidak memahami perkara surgawi. Karena itu saya memberitahu, biar firman Tuhan ini, marilah kita keluar, bebaskan dirimu. Di dalam Yesus ada kepastian, dalam Yesus ada kemenangan, di dalam Yesus ada hidup kekal. Dan hari ini dimanapun sudah terdengar, mari saudara tahu kita mengangkat tangan di depan Tuhan, dan kita percaya hanya dalam kuasa firman Tuhan kita bisa menemukan tujuan, menemukan kepastian. Hanya dalam Yesus kita tahu ada jawaban. Kita tidak perlu takut dengan corona dan keadaan dunia sekarang, karena Tuhan Yesus berjanji, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku adalah Tuhanmu yang menyertai engkau, yang menuntun engkau keluar dari Mesir, tanah perbudakan, menuju ke negeri yang Tuhan janjikan. Ingat baik-baik, engkau telah dibawa Tuhan keluar dari dosa menuju pada hidup yang baru di dalam Yesus. Karena itu hari ini temukan hidupmu, engkau warga surga yang hidup punya kualitas rohani, berkualitas surga. Efesus 2 ayat 10, ayat yang terakhir. Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10. Firman Tuhan, karena kita ini buatan Allah, keluar daripada ikatan, keluar daripada pola licik setan. Kenapa? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, diciptakan dalam Kristus Kristus. Yesus mati bagi kita, Dia lahir bagi kita, mati bagi kita, bangkit bagi kita, naik ke surga bagi kita, dan akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita yang percaya, yang setia, yang jadi mempelai Kristus. Maka itu siapa engkau? Jadilah umat Tuhan yang punya mental kualitas surga, mental rohani berkualitas surga. Katakan haleluya. Haleluya. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau kita supaya hidup di dalamnya. Hidup dalam kualitas imanmu, kualitas yang terkoneksi, kualitas yang tidak mudah goyah. Kekristenan, bangunlah rohanimu berkualitas emas. Kenapa? Karena waktu imanmu rohani berkualitas emas, ketika emas itu, ketika kita semua datang penyucian, disucikan, dimurnikan dan diuji, hanya berkualitas emas yang semakin dibakar, semakin muncul kemurniannya. Katakan haleluya. Daniel 12 ayat 10. Cepat baca. Daniel 12 ayat 10. Firman Tuhan, banyak orang yang akan disucikan, karena sesungguhnya banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik, akan berlaku fasik, tidak seorang pun yang bisa memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Banyak orang akan disucikan, dimurnikan dan diuji. Keadaan dunia bergoncang, corona muncul, kegoncangan terjadi. Di mana-mana kita lihat ada bencana. Itu namanya berarti Tuhan sedang datang untuk memurnikan gerejanya, menyucikan kita semua. Ini masa pemisahan, di mana Tuhan mempersiapkan domba-domba yang setia, domba yang setia yang dipersiapkan jadi mempelai Kristus. Karena itu bersiaplah engkau sekarang, bangunlah rohanimu, memiliki dimensi rohani yang berkualitas emas. Keluarlah engkau dari keadaanmu, masuklah pada keadaan surga, hidup dalam kerajaan surga. Engkau akan hidup dalam kemenangan setiap hari. Di dalam Yesus ada kepastian. Bilang sama-sama haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Tuhan menyertai kita semua dan memberkati kita semua. Di waktu yang sisa ini atau menit-menit yang sisa ini, mari kita akan berdoa bersama-sama untuk yang terjadi di daerah ini, yang terjadi di kota Manado, di kota Tomohon, yang terjadi di Minang. Ini berarti misi surga sedang dijalankan. Dan ketika kami ada di daerah ini, tempat ini, Tuhan yang izinkan kami ada di tempat ini. Percayalah, Alkitab katakan, di mana 2-3 orang berkumpul, di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan, maka Tuhan hadir di situ. Percayakah kalian?
pada waktu orang buta menjumpai Yesus, mereka datang dan berkata begini. Pada waktu mereka berjumpa Yesus, Tuhan Yesus katakan begini pada orang buta, apa yang kau mau untuk aku lakukan bagimu? Kedua orang buta berkata, kami mau melihat. Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan berkata, jadilah seperti yang kau imani. Orang kusta, dia tersungkur di pinggir jalan, dia mengulurkan tangannya dan berkata, Tuhan, jika kau mau, tahirkanlah aku. Orang kusta ini tidak berdaya, dia sudah diasingkan karena penyakitnya. Tapi ketika dia melihat Yesus turun dari bukit, dia tersungkur duduk di kaki Tuhan dan mengulurkan tangannya dan berkata, Tuhan, jika kau mau, tahirkanlah aku. Maka apa yang terjadi? Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan berkata, jadilah. Supaya aku tahir. Hari ini saya beritahu di pusat kota Tomohon, biar semua kita, mungkin kita tidak berpenyakit kusta, tetapi banyak orang kusta yang ada di mana masih terikat dengan seks bebas, dengan persinahan, perselingkuhan, masih terikat dengan korupsi, kemabukan, pesta bola. Itu semua yang perlu ditahirkan. Hari ini biar kuasa sudah turun, yang ada di Tomohon ini bisa mengalami pentahiran, pengudusan kota Tomohon dalam nama Tuhan. Kota Tomohon kota Tomohon mencari target surga untuk Tuhan berikan itu kota Tomohon, supaya kota Tomohon kembali bersinar. Tuhan nyatakan kasih sayang Tuhan, memberikan warna yang ada di kota Tomohon di dalam nama Yesus. Maka yang kedua, hamba doa, berkati kami semua Tuhan yang ada di seputaran pusat kota Tomohon, toko-toko yang ada Tuhan, ruko-ruko yang ada, bahkan semua karyawan-karyawan, bahkan masyarakat yang sama-sama boleh bersama-sama di tempat ini. Dengarkan baik-baik, jika engkau dalam masalah, hari ini Tuhan mengangkat masalahmu. Jika engkau sakit, Tuhan sembuhkan sakitmu. Lepaskan sakitmu. Jika ada kelahiran pemenang, hari ini kuasa darah Yesus membangkitkan hidupmu. Bebas dari corona, membuat kebiasaan, Sulawesi Utara, biar kuasa Tuhan, biar virus corona dihancurkan di dalam nama Yesus. Karena dalam nama Yesus, hanya dalam Yesus ada kuasa, ada kepastian, ada kemenangan. Ajarkan kami Tuhan, bukan berfokus pada corona, pada COVID-19. Ajarkan kami untuk membesar-besarkan masalah. Tapi ajarkan kami besarkan Yesus, besarkan surga, besarkan surga, besarkan nama Yesus. Dia berkuasa mengubah hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kerajaan-Mu sudah ditegakkan di tempat ini. Kerajaan setan sudah dihancurkan. Kemuliaan terjadi, kelepasan terjadi. Sudah dinyatakan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujian hormat bagimu, kejayaan hanya bagimu. Ampuni jika kami mencuri kemuliaan Tuhan. Hanya Engkau yang layak menerima segala kemuliaan, segala kuasa, kehormatan hanya dalam Yesus Kristus. Berkati semua yang sudah terlibat atau sudah bersama-sama di Raja Wali dan juga Tuhan Pustakaan Misi Tomohon. Semua kami yang boleh terlibat, teman-teman kami semua, Arthur dan teman yang ada, semua yang terlibat dalam misi penginjilan ini. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Terpuji-puji nama Tuhan. Mari warga surga umat Tuhan, taruhlah tanganmu dua-dua di dada dan dengarkan firman Tuhan. Saya menjumpai setiap pemirsa yang menyaksikan program ini, setiap umat Tuhan yang selalu mengikuti live streaming. Kami melihat Tuhan yang banyak tetap setia mengikuti live streaming ini, yang dari Indonesia, dari Bandung, dari Bali, dari Bali, Nusa Tenggara Timur, bahkan dari NTT. Kami juga melihat dari Medan. Tuhan berkati semua dalam nama Yesus. Lepaskan berkat bagi mereka juga yang dari luar negeri, di Singapura, di Taiwan, di Dubai, dan banyak negara-negara lain yang boleh mengikuti program ini. Di dalam nama Yesus, tangan Tuhan yang perkasa ada atasmu, kuasa Tuhan ada atasmu. Engkau kuat di dalam Tuhan. Masa pandemi akan terlindung, akan berkaya, akan terpiara. Engkau melihat Tuhan yang dahsyat, akan menyertai adalah Tuhan yang setia. Engkau akan lihat pembelaan dari Tuhan. Karena itu umat Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus Kristus dalam segala hal, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Dan janganlah kamu takut, kata Tuhan, sebab Aku menyertai kau. Janganlah kamu bimbang, sebab Aku adalah Tuhanmu yang memberi kemenangan, memberi kepastian.
itu, kiranya berkat dari Allah Bapa, kecintaan daripada kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Tuhan Kuasa Roh Kudus akan menyertai kita semua dari sekarang sampai selamanya. Di mana Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepada, memberi kau damai sejahtera melimpah-limpah. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja datang mengangkat gereja yang percaya melakukan firman-Nya. Maka semua yang menanti dari Tuhan, semua yang mengangkat tangan, semua yang mengalami kemenangan, mari kita sambut dia sambil berkata bersama-sama, bilang sama-sama haleluya, haleluya. Bapak terima kasih. Saudara, saya izin Sanger sebagai Ketua Pelayanan Orkestra Misi Raja Wali Tim Saudara, dengan izin langsung dari Polda, kami memperpanjang izin 2021. Kami bersyukur Tuhan memakai kepolisian Polda Saudara dan juga berkoordinasi dengan polsek-polsek setempat dan boleh menjalankan misi surga ini di masa pandemi COVID-19, dan dengan kami tidak senantiasa mengurangi yang namanya disiplin protokol kesehatan yang harus kita perhatikan. Karena itu semua tim itu harus memakai masker, itu penting sekali. Nah, puji Tuhan saudara, tahap ke-110 sudah selesai di Kota Tomohon. Terima kasih buat semua umat Tuhan yang boleh tetap standby atau ada di seputaran pusat kota ini. Kita boleh bersama-sama bersekutu beribadah. Dan saya sudah jelaskan tadi, misi utamanya adalah karena adanya pandemi COVID-19, maka Tuhan membawa kami untuk senantiasa berkeliling di mana-mana untuk beribadah di tempat yang terbuka. Kenapa? Karena corona masuk, ibadah sudah tidak bisa lagi beribadah. Corona masuk, orang susah beribadah, susah berkumpul. Karena itu kami pergi ke jalan-jalan ke tempat-tempat seperti ini untuk senantiasa beribadah dan tidak mengumpulkan massa. Dimanapun sudah terdengar, yang penting yang mendengarkan untuk bisa konsentrasi dan fokus, dan kita diberkati Tuhan. Tuhan memberkati. Dan jika Anda mau terus mengikuti program ini atau mau melihat program ini ada dan Anda mau terlibat di dalamnya, Anda tinggal masuk di akun kami Penginjilan Jalanan Raja Wali Tim. Anda bisa like di situ dan bisa Anda ikuti program ini, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami mau saudara tahu untuk Anda membagikan lagi acara ini bukan karena supaya kami dikenal, bukan. Tuhan yang harus dikenal, tapi supaya Injil disampaikan, Injil yang dikenal, supaya kerajaan surga yang ditegakkan, nama Yesus yang ditinggikan. Tuhan memberkati. Shalom, 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 shalom.